Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi pada kesempatan kali ini. Kami doakan semoga pemirsa sekalian tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa serta diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Welcome back. Bertemu kembali dengan acara kita, acara kesayangan kita, Podcast SPD, Podcast Sekolah Patria Dharma. Perkenalkan, saya Hartono SPD sebagai host yang akan memandu podcast yang kedua pada kesempatan kali ini. Dan sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada pemirsa sekalian bahwa kami sudah memiliki channel YouTube, yaitu channel YouTube SMP Patria Dharma. Jangan lupa komen, like, subscribe, share, dan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang terbaru. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari pemirsa sekalian. Supaya tidak memperpanjang mukadimah, nah ini, kali ini konten SPD kedatangan tamu yang sangat istimewa, luar biasa. Jadi saya ingin flashback dikit. Sekolah Patria Dharma ini adalah sekolah yang sangat mengutamakan kualitas pendidikannya. Baik bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional, dan satu lagi bahasa Mandarin yang dianggap sebagai bahasa perdagangan internasional. Nah, untuk itu, Sekolah Patria Dharma telah mendatangkan guru bahasa Mandarin yang bertaraf internasional. Nah, ini bukan kaleng-kaleng bro, ini kelas internasional. Jadi Sekolah Patria Dharma dalam hal ini yayasan telah bekerja sama dengan pihak kementerian. Kemudian pihak kementerian bekerja sama dengan pemerintah melalui kerjasama antar pemerintah G2G dalam bidang education. Jadi antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Dan hasilnya kita kedatangan guru bahasa Mandarin dari Tiongkok. Ini adalah satu kehormatan bagi kami Sekolah Patria Dharma. Segera kita perkenalkan, beliau adalah Ibu Tan Liqing atau lebih senang dipanggil Tan Lause. Tepuk tangan untuk Tan Lause. Ya, oke. Good morning, Tan Lause. Yes, good morning. Okay, how are you today? Yes, I'm so fine. Welcome to Indonesia and we hope you enjoy in Indonesia ya. Welcome. Jadi nanti kita komunikasinya akan campur-campur ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, karena guru Tan katanya bahasa Inggrisnya ya belum lancar lah. Bahasa Indonesianya apalagi, namanya juga baru datang, belum lama ya. Dan nanti akan dibantu oleh Ibu Febriani yang di sebelahnya. Selamat pagi Bu Febriani, sehat? Alhamdulillah. Oke. Kita ada sekitar 4 pertanyaan ya. We have maybe 4 questions. And the first question is, soalan yang pertama. Tan Lause, koreksi kalau saya salah ngomong ya. Why you want to teach Mandarin in Indonesia, especially in Selat Panjang, in Sekolah Patria Dharma? Atau kalau saya terjemahkan, mengapa Anda mau mengajar bahasa Mandarin di Indonesia, khususnya di Selat Panjang dan di Sekolah Patria Dharma? Tolong, Miss Febriani. 问老师为什么要来到印尼来教中文，然后为什么特别是学担任印尼学生？好的。OK， 谢谢。我非常开心能够来到印度尼西亚，也很开心来到这学到担任，特别是来到我们这个学校。因为首先，我来教中文是为了助力印尼的中文的发展，希望能够搭建两国的友好沟
当地的华文教育，然后满足当地学习中文、了解中华文化的这样的一个需求。希望我能成为一个促进合作、促进交流的一个桥梁的一个搭建者之一，这是我很荣幸的一个事情。Oke, silakan Miss Febriani. Kayaknya pemirsa kita sebagian ada yang mungkin nggak ngerti apa yang disampaikan sama Tan Lause. Silakan Miss, supaya pemirsa kita ada yang paham bahasa Indonesia. Pertama-tama ya, sangat senang datang ke Indonesia, datang ke Nusa Panjang, khususnya datang ke sekolah kita, Sekolah Patria Dharma. Jadi maksud ini datang ke sekolah kita untuk membantu anak kita lebih bagus dalam meningkatkan bahasa Mandarinnya. Terus untuk membuat hubungan antara negara Indonesia dengan negara China lebih baik. Gitu. Oh, itu bagus sekali ya. Jadi hubungan antar negaranya lebih bagus ya Bu ya. G2G-nya lebih keren. Ya, oke. Cukup? Oke, thank you ya. See you ya. Oke. Oh, ada lagi? Oke, silakan dilanjutkan. 然后我非常荣幸来到12担让，然后来到民族学校，因为在这里认识了关心照顾我们的领导同事，然后呢也认识了活泼可爱的学生们，特别是有结识到志同道合的朋友，所以我非常庆幸我来到了这里，来到了民国学校。可能不久后我会短暂的离开这里了，但是我相信这里一定会成为我非常难忘的一个回忆，所以我非常开心又庆幸的来到这个学校，认识了大家。Kata Lause, dia sangat senang datang ke Sekolah Patria Dharma, bertemu dengan pimpinan yang baik, yang baik. Terima kasih. Dan anak yang ceria. Iya. Terus ini akan menjadi kenangan yang terbaik waktu dia pulang ke China yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih ya, Tan Lause. Kami sangat mengapresiasi apa yang Anda sampaikan itu. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi legacy yang baik untuk kita seterusnya. Oke, itu tadi pertanyaan pertama ya. Nah, kita sekarang, ini guys, kita yang kedua lagi. Terima kasih ya. Ini the second question is, what should you do to make our students English student Mandarin well? Please explain. Atau kalau bahasa Indonesianya, apa yang akan dilakukan oleh Tan Lause supaya anak-anak kita ini pinter bahasa Inggris, bahasa Mandarinnya seperti Tan Lause ini. Coba silakan. 就是有什么办法能够让学生提高他们的中文能力？好的，谢谢。作为老师的话，我相信首先在课堂上学习一门语言，第一点是要能够大胆的表达，所以应该要鼓励学生去多说，不要害怕说错，然后可以通过让学生们去听中国的歌曲或者是中国的电视等等，来激发他们学习的一个兴趣，降低他们学习的一个难度。然后在生活中的话，我们可以结合中国传统的节日、历史等等，来帮助学生更好的去体验中华文化的一个氛围，从而让他们真正的沉浸的去感受中华文化。这个我相信是能够学好中文的比较良好的方面。Oke, apa tuh kita tak paham lah. Coba silakan, Miss. Ya. Pertama, untuk siswa lebih banyak praktek gitu berbicara, mendengar, contohnya mendengar lagu Cina gitu. Terus banyak mengetahui tentang sejarah atau tradisi di Cina, itu lebih cepat mengetahui tentang bahasa Mandarin gitu. Jadi itu kira-kira nanti langkah-langkah yang akan diterapkan pada anak-anak ya, dengerin musik dan belajar budaya, kira-kira banyak praktek. Sepertinya hampir sama juga dengan bahasa Inggris ya. Soalnya kadang-kadang anak kalau disuruh ngapalkan kata per kata tuh banyak malesnya. Tapi kalau disuruh dengar lagu, apalagi lagu-lagu cinta, wah suka dia. Nanti lama-lama pengen ngerti artinya apa kan itu. Oke, terima kasih ya. Nah, itu tadi kita sudah bicara yang pertama alasan beliau, yang kedua langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, pertanyaan ketiga gini,
ini berkaitan dengan, ntar lagi ini kan akan ada apa sih? Imlek ya Pak ya, Chinese New Year ya. Nah, jadi the third question is, what philosophy mean in Chinese New Year? Atau artinya apa sih makna perayaan tahun baru Imlek itu? Coba silahkan dijelaskan. 为什么要庆祝过春节？那春节呢，是我们中华民族，也是我们民众最传统的这样的一个节日，也是最隆重的节日。那在这一天的时候，所有的人都会团聚在一起，一起庆祝，因为这是代表着辞旧迎新，庆祝去年的一年的收获，也是迎接新的一年的到来。在这样的一个重要的一个日子里，所有的家人朋友们都会从天南海北的欢聚在一起，一起共度这样的一个佳节。那我们也会通过吃团圆饭，然后推春联这样的一些习俗来欢庆我们的节日，来迎接新的一年的一个到来。这也是我们来促进、增进我们的亲情情谊的这样的一个重要的一个过程。Apa tuh artinya Lause? Oke, artinya ini adalah festival yang salah satu festival yang meriah di Cina. Terus ini adalah salah satu untuk menyambut tahun baru dan merayakan hasil panen yang bagus di tahun kemarin. Oh, merayakan hasil panen gitu ya. Terus ini adalah salah satu hari untuk reuni bersama keluarga. Mereka bisa makan bersama gitu. Makan besar lah ya. Iya, makan bersama, makan bersama. Jadi sepertinya ini Tan Lause nggak pulang kampung dong, nggak bisa kumpul bareng keluarga kayaknya ya. Tak sempat ya, oke lah. Semoga happy di Indonesia ya. Dan ini the last question number 4, ini kaitan dengan lampionnya, tolong Pak. Nah ini. Jadi question number 4, that's about a lampion ya. Jadi what mean so many lampion in Chinese New Year, and why mostly them like orange ya, maybe ya, red color. Jadi intinya kenapa sih kalau tahun baru Imlek itu ada banyak lampu, udah gitu kadang warna merah, kenapa sih nggak warnanya kuning atau putih atau apa? Atau coba Lause sambil dijelaskan apa sih filosofi dari ini, silahkan. 特别的意义，为什么要赤红色？就是别的呢？那这一个灯笼就是在我们传统节日中的一样的重要的一个代表，因为它的颜色就是红色，是代表着中国红，然后呢，它也是象征着这样的一个红红火火，这是我们中国人最喜欢的颜色。而挂灯笼的话，它象征的就是能够带来光明，驱散黑暗，也是在民间是一种祈福的一个代表。所以我们挂灯笼就寓意着就是希望生活能够平顺，迎接光明，然后一直红红火火，大家能够和谐团圆喜庆。Oke, ini warnanya merah karena salah satunya merah itu merah Cina. Buat bendera mereka ada warna Cina. Oh gitu. Terus yang pertama, itu yang kedua, merah itu artinya meriah. Meriah. Ya, terus lampion ini di cara mereka itu salah satu kayak simbol gitu, itu berdoa atau apa. Terus ini tandanya terang, dia kan ada lampu, jadi terang gitu, bisa mengusir kegelapan. Oh gitu. Bagus. Ya. Jadi kalau banyak lampion maksudnya itu terang, meriah, suasananya jadi meriah ya. Oke. Terima kasih ya Lause ya. Nah. Oke. Demikian tadi pemirsa sekalian, kita telah mendengarkan penjelasan dari Tan Lause, juga Lause Febriani, serba sedikit tentang maksud kedatangan beliau kemari, tentang
filosofi dari Lampion ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi bisa menambah wawasan buat pemirsa sekalian, bahwa inilah sekolah Patria Dharma, sekolah kami yang sangat mengutamakan kualitas pendidikannya. Terbukti kami telah kedatangan guru bahasa Mandarin asli dari sana ya. Ini guru internasional. Mudah-mudahan keberadaan LOSE ini bisa membuat sekolah Patria Dharma kita makin maju dan meningkatkan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pemirsa, ya, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa supportnya seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, diklik di link itu ya, jangan lupa. Sampai ketemu lagi dan salam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. 我讲日语班，日语讲完，看我的记忆力。 Berarti kita contoh dulu, Mar ya. Ini minum tapi airnya minum. 知道很奇 air putih ya. Jadi kita anu lah, 灰暗嘛。 minum dulu. Gimana nyak? Tolong nanti kalau saya nyangkutin dosa saya. Ini hidupnya gimana? Sangkutin. Hah? Ah, pegangan terserah. Boleh. Kita tes, Mardi? Kita tes dulu lah, belum lagi nanti bagaimana jawabnya kan masih malu deh. Jadi ini contoh saya tanya kan. Jadi setelah saya pembukaan tadi kan, nanti kan nah ini tamu kita yang spesial, Ibu Tan Licing, atau lebih suka dipanggil dengan Tan Lause kan gitu ya. Tepuk tangan buat Tan Lause. Jadi good morning. How are you today? Very good. Welcome to Indonesia, and we hope you enjoy in Indonesia. Okay, thank you very much. Pemirsa, nanti kita mungkin akan bertanya menggunakan bahasa campuran ya, antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena Lause bilang dia bahasa Inggris ngerti, but little bit ya. Oke, jadi kita nanti kombinasi, makanya akan dibantu oleh Lause Febriani sebagai tukang bisik-bisiknya gitu. Maybe we have 4 questions. Ada sekitar 4 buah pertanyaan yang akan kita bagi kepada para pemirsa. Nanti bagaimana jawabnya kan masih malu nih. Jadi ini contoh saya tanya kan. Selamat pagi, perkenalkan saya Daviris Tua. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan podcast yakni tentang festival Chinese New Year, di mana terdapat berbagai festival yang akan ditampilkan dalam suatu jam. No taste ya. Yeah. So this Chinese New Year you not back to RRC ya, not back to your country lah. This Chinese New Year. Stay here. Tahun yang kedua ya. Waduh, merantau ya. Jadi far from
homeland, not feel sad maybe. You far from your country, not feeling sad, homesick maybe. No. If I like Myanmar with my friends. I love this. Tegar is very far loh, very far. This is RRCN here, not Malaysia. Malaysia just near kan, dekat aja. Is Malaysia. Kalau dari misalnya dari Jakarta ke itu Beijing tuh how long ah? How many hours? 4 or 5 hours. 4 from 5 hours from Jakarta to Beijing ah. It's a long road ah, long. Tapi dari sini langsung ke Beijing ada yang nggak transit dulu? Tak langsung. Oke, terima kasih Tang Lase ya. Hope you success in Indonesia ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Lause. Terima kasih Lause ya. Oke, never mind lah. Oh, kita play. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, maka kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kami doakan semoga pemirsa sekalian berada dalam keadaan baik dan sukses dengan apa yang dikatakan. Bertemu kembali dengan acara podcast kesayangan kita, podcast SPD, podcast Sekolah Patria Dharma. Perkenalkan, saya Hartono SPD akan memandu acara ini, podcast yang kedua. Dan sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada pemirsa sekalian bahwa kami sudah punya channel video, yaitu YouTube SMP, channel YouTube SMP Patria Dharma, linknya di bawah ya, jangan lupa. Sudah gitu jangan lupa subscribe, like, share, dan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten.